Selamat Hari Pentakosta untuk kita semua. Bapak Ibu, jangan hanya Natal, Paskah kita mengucapkan ya. Tapi juga Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Yang sebagai anak-anak Tuhan kita boleh melihat dan menyaksikan bahwa karya Allah itu sungguh menjadi begitu nyata. Ketika saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Alat kesaksian Injil supaya keselamatan itu menjadi nyata bagi seluruh ciptaan Tuhan. Nah saudara, hari ini tema yang diangkat adalah Roh Kudus yang terus berkarya. Saudara, bicara tentang Roh Kudus, apa sih yang ada di benak saudara ketika kita bicara tentang karya Roh Kudus? Apa yang ada di dalam pikiran kita tentang karya pekerjaan Roh Kudus? Kalau kita bercerita tentang Roh Kudus yang berkarya dalam mujizat, saudara senang gak dengarnya? Senang ya, orang yang sakit jadi sembuh. Orang yang lemah tubuhnya bisa kembali kuat, bersemangat. Pasti kita semua senang mendengarkan hal-hal yang spektakuler, yang hebat. Soal mujizat, soal mungkin juga bicara tentang kebaktian gitu ya. Ini kebaktian hari ini luar biasa nih effort dari panitia ya. Sehingga GKI Surya Utama ini dikuasai oleh warna merah di sana sini ya. Ini saya bilang ini kayak pesta orang Batak ini. Pesta nikahnya orang Batak, betul nggak? Ya, ini warna cerah gitu ya. Orang Tionghoa juga senang warna merah gitu ya. Saudara, kan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, itu membuat kita berkata, itulah karya Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Namun demikian saudara, apapun yang saudara pikirkan tentang karya Roh Kudus, saya mau mengatakan pada kita sekalian, yuk kita perhatikan lagi. Apakah memang Roh Kudus itu hanya berkarya dalam hal-hal yang spektakuler? Menarik dalam pembacaan kita saudara. Kenapa? Karena justru di hari Pentakosta, peristiwa Pentakosta ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda lewat pembacaan kita, khususnya Injil Yohanes? Kita melihat bahwa dalam peristiwa Pentakosta itu yang terjadi adalah Pentakosta itu terjadi juga bukan hanya dalam suasana yang spektakuler itu, tapi juga ada di ruang-ruang yang biasa. Bukan hanya ruang-ruang biasa, tapi juga tampaknya ya biasa-biasa saja. Bahkan juga para murid yang ada pada saat itu, mereka juga bukan orang yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang pernah takut, mengalami rasa takut yang luar biasa. Mereka juga pernah gagal. Bahkan di antara mereka ada yang menyangkal Yesus. Bahkan juga bersembunyi. Namun justru itulah kita melihat di sana saudara. Roh Kudus dicurahkan. Nah saudara, inilah sebuah kabar baik bagi kita. Ketika kita merayakan hari Pentakosta. Karena ternyata Allah tidak menunggu kita sekalian untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi Roh Kudus tetap mau hadir dalam keseharian kita. Dalam hidup yang biasa saja. Bahkan di tengah dunia yang sekarang ini kita tahu penuh dengan ketidakpastian. Perang di sana sini yang masih belum kelar-kelar juga. Krisis ekonomi yang terus mencemaskan begitu banyak orang. Bahkan juga hubungan relasi yang begitu mudah retak dan rapuh. Dan bahkan masa depan yang kita juga tidak tahu mau dibawa kemana kehidupan di dalam dunia ini. Tapi toh Roh Kudus tetap berkarya. Nah saudara, Roh Kudus juga bukan hanya berkarya dulu, masa lalu. Bukan hanya di Yerusalem. Tapi juga Roh Kudus berkarya. Bukan hanya lewat para rasul, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dalam jerih lelah kita. Dalam kehidupan kita terus berkarya lewat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus.
di mana kita menjadi bagian dalam kehidupan bergereja. Bahkan juga di dalam setiap hati yang barangkali sekarang ini begitu lelah, capek, bingung dengan kondisi yang ada. Apakah Roh Kudus ada di sana? Saya pastikan 100% saudara, Roh Kudus ada di sana. Oleh karena itulah lewat pembacaan-pembacaan kita hari ini, saya mau mengajak kita melihat hal itu. Dari 4 hal yang kita bisa pelajari. Apa itu? Pertama, bahwa Roh Kudus itu saudara, itu hadir bagi semua orang. Ini yang harus kita catat ya. Bahwa Roh Kudus itu hadir bagi semua orang tanpa terkecuali. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus mengutip nubuat dari Nabi Yoel yang mengatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas apa? Ke atas semua manusia. Perhatikan saudara-saudara di sini kata semua manusia. Apa yang mau dikatakan di sana? Yang mau dikatakan kan bahwa anak-anak menerima Roh Kudus. Orang muda menerima Roh Kudus. Orang yang lanjut usia pun menerima Roh Kudus. Laki-laki dan perempuan pun menerima Roh Kudus. Artinya apa? Artinya saudara-saudara, Roh Kudus itu tidak eksklusif hanya bagi orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan. Semua orang dipakai Tuhan, dinyatakan Roh Kudus kepadanya. Nah, masalahnya kadang-kadang saudara, gereja itu sadar tidak sadar itu menciptakan justru jarak ya. Seolah-olah Roh Kudus itu hanya bekerja lewat siapa? Lewat pendeta. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu didatangi ke rumah oleh pendeta, seneng? Oleh penatua, seneng gak? Yang benar. Penatuanya aja suka ketar-ketir loh. Kemarin ada pembinaan, Bu, saya takut berdoa. Takut doanya itu jangan-jangan malah bukan doa yang mendatangkan keinginan dari Bapak Ibu yang mendoakan. Tapi malah sebaliknya. Coba misalnya nih ada orang didoakan sakit. Bapak Ibu kan ingin keluarganya sembuh kan? Lalu didoakan penatua misalnya. Malah maaf-maaf nih meninggal. Lalu apa yang Bapak Ibu pikirkan? Hah? Apa penatuanya banyak dosa gitu ya? Gara-gara pendetanya gak mau turun ini. Misalnya gitu ya. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara diingatkan lewat Kisah Para Rasul. Itu kan mau mengatakan jangan mempersempit karya Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja pada semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya pada seorang pendeta. Bukan hanya para penatua. Bukan hanya para pemimpin-pemimpin di depan ini. Ya yang melayani Bapak Ibu. Tetapi juga Roh Kudus bekerja pada setiap orang-orang yang mungkin sederhana sekali. Mungkin kepada seorang ibu yang setia berdoa bagi suaminya, pasangannya, atau mungkin pada anak-anaknya, menantunya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, mendoakan keluarga, Bapak Ibu yakin gak bahwa doa itu adalah sesuatu kuasa yang menolong kita untuk memberkati keluarga kita? Percaya gak? Percaya. Kita harus percaya 100%. Karena itulah yang dikatakan firman Tuhan pada kita hari ini. Roh Kudus juga bekerja melalui siapa? Melalui anak-anak muda yang berjuang. Untuk apa? Untuk hidup benar. Roh Kudus juga bekerja pada siapa? Pada seorang lansia yang tetap setia dalam kehidupannya, terus punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Pada orang-orang sederhana yang menguatkan sesamanya. Pada jemaat yang hadir membawa damai. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya Allah itu senang memakai orang-orang biasa untuk pekerjaan luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu. Itu kisah-kisah tentang orang-orang biasa yang dipakai Allah menjadi luar biasa itu berulang-ulang terjadi begitu. Dan ini kan mau mengatakan Musa saja merasa tidak pandai bicara.
Yeremia juga merasa terlalu muda. Petrus juga merasa hanyalah nelayan biasa. Tetapi justru sejarah keselamatan menunjukkan kepada kita satu hal. Bahwa Roh Kudus tidak mencari orang-orang yang paling hebat. Tapi sebaliknya, Roh Kudus mencari hati yang bersedia dipakai. Seperti apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Yang mengatakan bahwa Allah lebih tertarik kepada kesediaan seseorang daripada kemampuan seseorang. Nah, ini sesuatu yang harus kita hayati betul ya. Bukan hanya sekedar, iya tuh Bu, itu sesuatu yang betul tuh. Tapi ketika kenyataannya saudara diminta, dipakai oleh Tuhan, lalu mundur sendiri. Itu kan berarti kita juga membatasi karya Roh Kudus ya, yang bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab pada akhirnya saudara-saudara, itu bukan kemampuan manusia yang menentukan. Melainkan apa? Melainkan kuasa Roh Allah yang bekerja melalui hidup orang-orang yang mau berkata, Tuhan pakailah aku. Itu yang pertama, bahwa Roh Kudus bekerja pada semua orang. Lalu yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan-pembacaan kita, bahwa Roh Kudus itu terus memperbaharui dunia. Ini menarik nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kan ketika kita membaca Mazmur 104 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Saudara, ini kan mau dikatakan di sini Roh Allah itu bukan hanya bekerja di gereja ya. Tapi Roh Allah juga bekerja di seluruh ciptaan. Roh Kudus itu adalah roh kehidupan. Seluruh ciptaan bisa menjadi alat di tangan Allah untuk menyatakan keselamatannya. Tapi pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu adalah roh kehidupan, roh yang memperbaharui seluruh ciptaan, maka pertanyaannya buat kita, mengapa dunia kok masih penuh dengan perang, dengan krisis, dengan kebencian, dengan luka-luka yang mendalam dan lain sebagainya? Di mana peran Roh Kudus? Di mana karya Roh Kudus itu? Kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, Alkitab tidak menutupi semua itu. Kita sering membayangkan pekerjaan Roh Kudus itu seakan-akan nanti dunia begitu cepatnya akan pulih, akan damai kembali, dan tanpa masalah. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Bahwa Roh Kudus bekerja bukan dengan menghapus seluruh kekacauan dengan seketika gitu ya. Melainkan menghadirkan pembaharuan di tengah-tengah justru kekacauan itu. Dari mana kita tahu? Saudara, hal ini justru diungkapkan oleh firman Tuhan justru pada kitab Kejadian. Ketika kita melihat penciptaan pada kitab Kejadian, apa sih yang digambarkan di sana? Kan yang digambarkan di sana dikatakan bahwa pada waktu itu bumi itu belum berbentuk dan apa? Kosong. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita itu menutupi samudra raya. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan bahwa Roh Allah itu melayang-layang justru dalam kondisi dunia itu belum berbentuk, kacau. Kacau balau begitu ya. Tapi Roh Allah itu justru melayang-layang. Roh Allah hadir bukan setelah semuanya menjadi rapi, semuanya menjadi bagus. Tapi Roh Allah bekerja justru ketika dunia masih kacau. Catat itu ya Bapak Ibu. Nah karena itu lalu bagaimana kita memahami hal ini? Kita memahami bagaimana Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini ketika apa? Ketika kita melihatnya bukan karena perang itu sudah berhenti. Ya. Perang sudah berhenti sepenuhnya, tetapi karena di tengah-tengah perang itu kita masih melihat Bapak Ibu, melihat apa? Melihat masih banyak orang Kristen yang berdoa bagi keselamatan dunia ini. Kita masih melihat banyak upaya manusia-manusia yang ingin agar dunia ini semakin dipulihkan. Bukan karena juga ekonomi sudah pulih gitu ya. Tetapi malah sebaliknya.
Tetapi karena di tengah kesulitan ekonomi, krisis ekonomi ini, saudara, masih loh ada tangan-tangan orang yang mau berbagi. Berbagi kasih, menolong sesamanya. Dan tetap mau berbuat jujur di tengah-tengah tekanan ekonomi sekalipun. Inilah pekerjaan karya Roh Kudus. Bukan karena relasi manusia itu sempurna, tetapi karena di tengah-tengah kebencian manusia, antar manusia, masih ada orang yang mau memilih untuk mengampuni, untuk berdamai, untuk memulai kembali kehidupan yang semakin membawa kasih ke tengah-tengah dunia ini. Dan itulah tanda-tanda karya yang begitu nyata bahwa pekerjaan Roh Kudus sampai saat ini masih terus bekerja. Roh Kudus tidak bekerja saudara seperti sihir yang memaksa dunia berubah dalam satu malam. Tetapi Roh Kudus bekerja melalui setiap hati manusia. Setiap komunitas-komunitas, bagian dari kehidupan bergereja. Tindakan-tindakan kasih, keberanian-keberanian moral, dan pengharapan yang tidak pernah menolak untuk menyerah pada kejahatan. Di sanalah karya Roh Kudus bekerja. Dan ada hal lain lagi saudara, bahwa yang perlu kita ketahui, bahwa kita harus jujur mengakui dunia yang rusak saat ini bukan karena Roh Allah itu gagal bekerja. Bukan karena manusia sering menolak karya Roh Kudus. Perang, ketamakan, korupsi, kekerasan, kebencian. Itu adalah buah dari dosa manusia. Roh Kudus tidak mengendalikan manusia seperti robot yang diatur sedemikian rupa. Justru Roh Kudus bekerja pada setiap hati dan pikiran manusia. Kadang-kadang dengan teguran. Kadang teguran yang begitu keras. Kadang teguran yang lembut. Roh Kudus juga bekerja menggerakkan setiap manusia. Bahwa sebenarnya dalam hidup kita masih ada pilihan-pilihan yang baik. Pilihan-pilihan yang benar. Pilihan-pilihan yang adil. Di mana saudara dan saya dipilih oleh Allah bagi karya Roh Kudus. Karena itu pertanyaannya saudara-saudara. Pertanyaan iman kita bukan hanya apakah Roh Kudus itu masih bekerja. Tetapi juga apakah kita pribadi lepas pribadi memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja melalui hidup kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, Roh Kudus itu mempersatukan kita di dalam perbedaan. Hari ini kita menyaksikan dengan begitu nyata saudara. Bagaimana ada yang angklung Bethlehem ya. Ada nafiri gitu ya. Ada pemain musik, keroncong, ada kolintang. Ya, belum ada yang di belakang layar begitu kan. Ada yang kita melihat juga sebenarnya koster, satpam semua itu dipakai. Dipakai Tuhan untuk mau mengingatkan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan dunia ini masih berkarya dan tidak akan pernah berhenti. Dia bekerja seperti apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 12. Bahwa setiap orang menerima karunia yang berbeda-beda tetapi berasal dari roh yang satu, roh yang sama. Gereja tidak dibangun di dalam keseragaman, tapi gereja dibangun oleh kesatuan kita yang berbeda-beda di dalam roh. Masalahnya sekarang, manusia itu lebih sering sibuk membesar-besarkan perbedaan daripada merayakan karya Roh Kudus. Kadang gereja ribut. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan yang kecil, yang sepele. Kadang perbedaan-perbedaan karena perbedaan generasi yang tua dan muda. Seakan-akan itu menjadi sebuah jurang yang begitu jauh. Ya, yang lansia, yang dewasa, yang pemuda, yang remaja, yang anak-anak. Padahal kan setiap manusia akan menjalani siklusnya yang sama begitu ya. Tapi seringkali itu bisa menjadi sebuah jeda yang begitu jauh
Ya, jarak yang begitu jauh. Bahkan perbedaan yang kecil sebenarnya yang tidak penting itu menjadi sesuatu yang begitu besar. Disinilah kita harus diingatkan bahwa kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kita semua saling membutuhkan. Generasi tua membutuhkan generasi muda. Tapi generasi muda pun harus ingat hikmat daripada generasi tua yang telah diturunkan sehingga bisa melanjutkan kehidupan ini. Roh Kudus itu bekerja lintas generasi. Jangan kita membatasinya, karena di sanalah Roh Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, karena itulah kita harus terus melihat bagaimana karya Roh Kudus itu menolong setiap orang untuk menjadi alat kesaksiannya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, yang ketiga, maksud saya yang keempat, kita juga bisa bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu memberi damai. Ya. Kedamaian itu menjadi bagian yang tentu dinanti-nantikan setiap orang. Roh Kudus memberi damai sejahtera dan karena itulah kita diutus. Di dalam Yohanes 20, murid-murid saat itu ada dalam ketakutan, pintu terkunci, mereka cemas, mereka kehilangan keberanian. Namun saat itulah Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus mengembusi mereka dan memberikan Roh Kudus. Perhatikan kalimat ini saudara. Roh Kudus diberikan bukan supaya Roh Kudus itu hanya diam di dalam diri kita dan tidak berkarya, kita hanya sembunyi dengan mengedepankan ketakutan, kegagalan, kecewaan. Bukan itu. Roh Kudus diberikan supaya mereka diutus. Supaya apa? Supaya damai sejahtera dari Tuhan itu bukan menjadi akhir perjalanan. Tapi damai sejahtera itu adalah modal untuk kita menjalankan panggilan kita. Membawa damai sejahtera bagi seluruh kehidupan ini. Hari ini saudara kita tahu ya. Banyak orang yang sangat mudah bicara soal kegagalan. Banyak orang yang bicara akan ketakutan masa depan. Banyak orang yang bicara tentang ketakutan kehilangan. Dan bagaimana menghadapi dunia saat ini. Tetapi Roh Kudus sesungguhnya mau mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini sudah menerima damai sejahtera Allah. Tapi damai sejahtera Allah itu tidak cukup hanya ada pada diri kita. Tapi kita diutus ke seluruh dunia. Dunia di mana saudara ditempatkan. Kalau dibilang ujung dunia itu mana Bapak Ibu? Ada yang tahu ujung dunia? Di mana ujung dunia? Ujung dunia itu adalah di mana posisi saudara ini berada. Itu ujung dunia. Saudara berada di gereja, saudara harus menunjukkan karya Roh Kudus dengan menyanyi, dengan pujian, berdoa ya kusuk gitu ya. Jangan ada orang berdoa, saya suka dengar tuh orang berdoa ada yang buka tas begitu ya. Resleting itu tas berbunyi begitu. Saya bingung begitu ya. Ini kalau nggak mau berdoa di gereja ya di rumah aja kali ya. Kadang-kadang untuk 1 jam saja kita beribadah. Begitu sulit waktu itu kita berikan. Tapi kalau nanti kita punya masalah, pergumulan, kita minta Tuhan berkarya 24 jam untuk diri kita. Nah oleh karena itulah saat ini kita belajar terus saudara bagaimana karya Roh Kudus itu mengubah hidup kita terus menjadi baru. Roh Kudus mengubah ketakutan kita menjadi orang-orang yang berani. Roh Kudus juga mengubah luka-luka kita masa lalu. Justru menjadi alat kesaksian yang indah. Untuk membawa seseorang juga atau orang lain yang mungkin mendengarkannya. Menjadi melihat bahwa saya ini tidak sendiri loh ya. Ada orang lain yang juga pernah terluka. Tapi dia bangkit dari luka itu untuk memperbarui hidup. Mengubah orang-orang biasa menjadi alat kesaksian Tuhan. Nah karena itulah gereja hari ini dipanggil. Bukan hanya nyaman di dalam gedung gereja. Tetapi gereja dipanggil untuk hadir membawa damai justru di tengah-tengah konflik yang ada. Membawa pengampunan di tengah-tengah kebencian. Membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan.
dan membawa terang di tengah dunia yang gelap. Nah, karena itulah saudara, mari kita bersama-sama berkata kepada Roh Kudus, "Datanglah ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Satukanlah kami sebagai satu tubuh Kristus dan berilah kami keberanian untuk terus diutus membawa damai sejahtera bagi dunia ini." Amin.